aku buka dulu ya. Oke, malam teman-teman semuanya yang buat udah join di sini. Selamat malam. Terima kasih sudah meluangkan waktunya di malam yang sejuk ini. Malam ini kita ada Ama ya dengan salah satu proyek Indonesia yang luar biasa, yaitu Marsupilami Token. Nah, di sini sudah ada timnya, ada Om Hida sebagai CEO-nya dan timnya Om Fen. Nah, supaya nggak berlama-lama, mungkin aku persilakan Om Hida dulu lah untuk perkenalan proyeknya dan tim-timnya Om. Om Hida, waktu dan tempatnya silakan Om. Oke, halo selamat malam semuanya. Suara saya jelas nggak di sini? Om Hida. Oke, jelas ya. Oke, selamat malam semuanya warga dari Dex Capital ya. Dex Capital ternyata banyak sekali ya. Kemarin saya waktu di Bali itu ketemu sama Beli. Ternyata ada chapter Medan, Jakarta, Bali juga ya ternyata. Betul nggak? Benar Om sekali Willy? Om Hida. Kita ada Oke. cabang-cabangnya. Makanya ternyata banyak sekali cabangnya. Dan besok acara anniversary di Jakarta ya, Dex Capital ya. Ya, besok acara ulang tahun kita di Jakarta. Oke. Oke, selamat malam semuanya. Langsung aja ya. Di sini saya mau ngomong tentang project dari Marsupilami Token atau nickname-nya itu Mars Token ya, teman-teman semua. Oke, kita ngomongin dari Marsupilami Token dulu. Marsupilami Token ini kita lahir di bulan kita create ya. Tim itu di bulan Februari dan Maret itu kita udah mulai listing di Pink Cell, dan pada saat itu kita hard cap-nya 300 BNB, akan tetapi kita capai itu di 280 atau 290-an BNB. Maka dari itu kita langsung listing di PancakeSwap pada waktu itu. Oke, itu sejarah sedikit aja dari waktu kita listing. Wait. Sebentar. Oke. Nah, teman-teman semua yang udah holders dari Marsupilami Token atau holders Mars Army itu pasti tahu betul gimana kita berjuang. Kita udah melewati gunung, melewatin lembah, dan sampai sekarang kita udah mencapai di puncak gunung tertingginya kita juga. Dan itu kita bersyukur sekali. Dan kalau kita ngomongin Marsupilami Token, kenapa Marsupilami Token ya? Marsupilami Token ini kita buat, itu kita ada project yang namanya Belly Dating and Live Streaming Application. Nah, Belly ini itu sekarang udah bisa di-download di Google Play Store. Jadi Marsupilami Token itu kita punya real use case atau real project. Maka dari itu ketika nanti di bulan ini Belly itu kita akan melakukan big update. Jadi pengguna iOS itu udah bisa ngedownload aplikasi Belly. Dan mungkin kalau sekarang kita ngomongin aplikasi Belly masih versi beta ya. Jadi belum terlalu signifikan untuk bisa digunakannya. Akan tetapi di bulan ini kita udah big update gitu. Jadi di dalam aplikasi Belly ini, project dari Marsupilami Token, itu kita bisa melakukan dating. Dating contohnya kayak ya seperti Tinder, Tantan, seperti itu. Terus setelah itu di dalam aplikasinya ada juga fitur it's like story ya. Kalau kita ngomongin Instagram, itu ada yang namanya story. Nah, kita bisa bikin story juga di dalam aplikasi Belly. Terus selain itu ada fitur live streaming juga. Nah, live streaming seperti Bigo. Jadi kita ada yang namanya gift juga. Kita bisa bahasanya ngasih gift kepada orang yang sedang melakukan live streaming. Atau bahasanya nyawer gitu. Nah, disitulah menggunakan transaksinya menggunakan Mars Token. Jadi kalau teman-teman semua yang udah download aplikasi Belly, pengguna Android, di situ harga stiker itu terkonversi dengan Mars Token. Jadi harganya mengikuti Mars Token gitu. Jadi contoh di Belly itu ada paket mulai dari 43.000 pembelian pembelian stikernya atau gift-nya, itu dia terkonversi menjadi Mars Token. Akan tetapi terkonversinya itu 1:2.
1:2. Contohnya, kalau ketika kita beli di market sekarang, harga 100 rupiah itu kita bisa contoh 43.000 di market itu bisa dapat 1.000 Mars gitu kalau kita beli di market. Nah, kalau kita beli di Belly itu dalam bentuk stiker jadinya atau bentuk token, itu di Belly itu hanya dapat 500 Mars poinnya. Nah, kenapa seperti itu? Karena harga di dalam aplikasi Belly, Marsupilami token itu adalah 1:2. Nah, 100%-nya 50%-nya itu dimasukkan langsung ke dalam market, dan 100%-nya lagi itu kita untuk pengembangan aplikasi Belly dan juga orang yang melakukan live streaming itu kan kita nanti pasti ketika dia mendapatkan sawerannya itu kan pasti dia bisa withdraw juga dalam bentuk berapa harga Marsupilami token sekarang gitu. Nah, itu kalau kita ngomongin aplikasi Belly. Itu project pertama dari Marsupilami token. After that, kita ada project juga yang namanya NFT. Nah, NFT ini yang kita akan combine-kan. Sebelum kita ngomongin NFT, kita ada ke depannya ya, kita ada game juga, game play to earn. Game play to earn kita itu genrenya MMORPG. Jadi game kita, kalau teman-teman semua bisa dilihat di di Marsupilami announcement atau di Marsupilami Indonesia, itu kemarin barusan saya share bentuk gamenya seperti apa. Nah, genrenya kita itu adalah MMORPG. Nah, di situ nanti ada NFT-nya juga. Kita akan menggabungkan di dalam gamenya ada NFT. Dan juga di aplikasi Belly-nya juga nanti ada NFT-nya juga gitu. Nah, di NFT ini apa sih kegunaannya untuk di aplikasi Belly? Nah, untuk di aplikasi Belly itu kalau kita ngomongin orang yang live streaming, contoh orang yang live streaming di aplikasi Bigo, sekarang pasti ada yang terkenal tuh. Gitu. Nah, orang yang terkenal tersebut atau yang famous, ranknya tertinggi, itu nanti akan dibuatkan special NFT dari Marsupilami token X Belly. Gitu. Nah, disitulah mendapatkan beberapa akses yang tidak bisa diakses sama orang-orang umum di dalam aplikasi Belly-nya. Contoh, dia bisa melakukan video call private dengan cara menggunakan NFT tersebut gitu dan lain sebagainya. Nah, itu untuk NFT di dalam aplikasi Belly. Nah, untuk NFT di dalam gamenya itu nanti kita akan bagi-bagikan. Dalam arti bukan bagi-bagikan. Dalam arti kita akan plotkan. Ada nanti karakter yang emang benar-benar kita bikinkan special limited edition di dalam aplikasi di dalam project game kita. Contohnya seperti itu. Nah, nanti ada beberapa senjata yang emang eksklusif itu yang akan bisa didapatkan di NFT kita seperti itu. Selain itu juga special limited edition NFT dari Marsupilami token pure itu juga kita akan membuat NFT juga gitu. Nah, kalau kita ngomongin gamenya kita genrenya MMORPG ya tadi ya. Terus setelah itu kita bersifat it's like petualangan gamenya kita. It's like petualangan. Dan itu kita pakainya mapnya itu adalah map Indonesia. Jadi nanti beberapa tim dari Marsupilami token itu akan keliling ke seluruh Indonesia, dan kita akan video beberapa contoh adat-adat dari Jawa, dia adatnya seperti apa, adat dari Makassar seperti apa, Padang seperti apa. Nah, nanti kita videokan dan akan kita implementasikan di dalam game tersebut. Seperti itu. Nah, itu untuk gamenya gameplay to earn dari Marsupilami token. Oke, setelah itu kita juga ada charity. Kemarin kita udah melakukan charity human dan juga animals. Human kemarin kita udah lakukan di sekolah rakyat Pancoran. Untuk charity beberapa kita reportnya by YouTube ya, ada di YouTube. Itu semua video charity kita udah bikinkan atau kita rangkum di dalam platform YouTube. Dan juga kita kemarin ada press release media juga ketika kita melakukan charity animals. Kemarin kita melakukan charity animals itu di rumah singgah Klau di Bogor. Itu di sana ada sekitar 1.200 kucing yang udah
kita sambangi di sana. Gitu. Jadi dari mana charity ini dananya? Nah, itu dari teks teman-teman semua. Ketika pembelian Marsupilami token, ngomongin teksnya, itu 10%. 10% itu 3%-nya itu dibuat charity, terus setelah itu 2% untuk liquidity, terus setelah itu sisanya itu akan back to holders gitu. Jadi ketika kita hanya buy terus kita simpan saya di wallet, Trust Wallet atau MetaMask, kita akan bertambah dengan sendirinya. Gitu. Jadi teks tersebut itu akan back to holders, kita akan bagikan rata ke holders. Begitu. Oke. Nah, untuk sekarang fitur dari Marsupilami token, sekarang kita udah ada staking, teman-teman semua. Jadi teman-teman semua udah bisa buka di website w.marsupilami token. Nah, di situ ada fitur staking. Jadi teman-teman semua bisa dicek tuh di situ. Dan bisa di stakingkan juga sekarang gitu. Nah, return-nya atau reward-nya dari stakingnya itu ada yang mulai dari $3. Bukan $3, 3% up to sampai 90%. Dari 3% up to sampai 90%. Itu staking Marsupilami token. Nah, selain itu Marsupilami token sekarang juga udah ada fitur swap juga di dalam website Marsupilami token. Jadi teman-teman semua ketika pembelian Marsupilami token atau mau nge-swap Marsupilami token itu udah bisa melalui website di Marsupilami token. Gitu. Nah, ini kita ngomongin secure-nya ya, secure-nya dari Marsupilami token. Itu sekarang kita udah audit di Interfi dan juga kita KYC di Pincel. Jadi kalau KYC di Pincel teman-teman semua crypto enthusiast sudah tahu lah ada data yang emang kita serahkan ke Pincel, itu data saya pribadi gitu. Jadi untuk masalah secure-nya saya rasa saya yang jadi ujung tombaknya di dalam Marsupilami token ini gitu. Selain itu juga kita semua dari Indonesianya kita ada PT Mars Blockchain Technology. Nah, itu ada Marsupilami token di dalam PT Mars Blockchain Technology. Selain itu kita KBLI, NIB, NPWP semuanya kita udah jelas. Nah, mungkin teman-teman semua nanti ada yang bertanya, kenapa namanya Marsupilami token? Padahal Marsupilami token itu kan nanti kena hak cipta dan sebagainya. Nah, kita Marsupilami token itu double E. Jadi Marsupilami itu double E belakangnya. Oke, dan selain itu kita juga udah Haki. Nama Marsupilami token ini udah terdaftar di Haki. Teman-teman semua bisa cek nama Marsupilami token ini di Haki. Nah, itu di internet semuanya udah tertera lah kita gitu. Nah, selain itu Belly juga udah tertera di Haki juga untuk nama Belly Dating Live Streaming Application gitu. Nah, oke, selanjutnya kita ngomongin tokenomic dari Marsupilami token. Yang pertama ada Belly Ecosystem dan game dan juga NFT nanti ke depannya, dan end staking itu 40%. Terus setelah itu ada presale, waktu presale itu 20%, developer 17,5%, marketing 10%, charity for human and animals 7,5%, airdrop 2,5%, dan burn 2,5%. Total supply dari Marsupilami token itu 1 juta total supply-nya. 1 miliar total supply dari Marsupilami token. Oke. Nah, kita ngomongin roadmap dari Marsupilami token. Kita melakukan pre-sale di Pincel itu quarter 1 di tahun 2022. Which is itu di bulan Maret. Oke. Terus setelah itu kita public sale di Pincel itu di bulan Maret juga. Terus setelah itu langsung di PancakeSwap ya. Udah bisa dibeli di PancakeSwap. Terus setelah itu listing juga di PooCoin di bulan April. Terus setelah itu kita di bulan April juga udah listing di CoinMarketCap dan CoinGecko. Sekarang teman-teman semua udah bisa cek di CoinMarketCap dan CoinGecko. Terus setelah itu kita di quarter 2 di tahun 2022
itu kita rilis Belly Dating Live Streaming Application. Jadi teman-teman semua sekarang kalau pengguna iOS itu bisa register aplikasi Belly atau bisa menggunakan project dari Marsupilami Token ini, Belly Dating Live Streaming Application, itu bisa melalui website w.belly.com. Itu beelli.com. Jadi pengguna iOS sekarang udah bisa di website, tapi pengguna Android di Google Play Store udah bisa. Gitu. Akan tetapi di bulan ini kita bismillah ya, semoga kita big update di bulan ini. Jadi di iOS sudah bisa digunakan dan juga di Google Play Store mungkin udah tidak versi beta lagi gitu. Oke, di kuarter 2 kita udah sering banget ya, kalau teman-teman semua yang join di Marsupilami Indonesia mungkin udah sering banget kita promotion with Indonesian artist. Terus di kuarter 3 kita launch Marsupilami Staking dan sekarang udah ada Marsupilami Staking. Nah, terus setelah itu nanti kita kedepannya akan mengadakan staking juga untuk mendapatkan limited edition NFT by Marsupilami Token. Terus setelah itu di kuarter 4 kita akan membuat NFT marketplace. Jadi nanti marketplace-nya Marsupilami kita punya sendiri. Oke, terus setelah itu nanti kedepannya kita ada burn token juga, itu belum terjadi burn token. Terus ada develop gameplay to earn. Gameplay to earn mungkin di akhir tahun ini kita udah mulai develop gamenya kita. Gitu. Oke, tim dari Marsupilami Token itu ada Pak Ferry, the creator, itu adalah komisaris atau founder dari Marsupilami Token. Saya sendiri CEO dan co-founder Hida Altrik. Ada Pak Yuriandi itu sebagai CTO, ada Ibu Rahma itu sebagai COO, dan ada Pak Ibnu ini sebagai Head of Marketing kita, dan juga ada Bondi Harlan sebagai Community Manager kita. Nah, beberapa news kita itu udah ada di website Marsupilami Token. Gitu. Dan kita kemarin udah melakukan soft launching juga aplikasi Belly kita. Itu di bulan Juli, tanggal 27 bulan Juli kita udah melakukan soft launching. Jadi nanti di bismillah, insya Allah nanti di bulan Desember atau akhir tahun ini kita akan melakukan grand launching aplikasi Belly. Gitu. Oke, mungkin cukup dari saya, Om. Oke, Om Ida, terima kasih, luar biasa banget ya, Ya. Penjelasannya tadi. Tapi Om Ida mau nanya dikit, kenapa sih kepikiran untuk buat aplikasi gitu, aplikasi dating gitu? Oke, kenapa aplikasi dating ya? Nah, sekarang ya Om ya, kalau kita ngomongin orang itu lebih banyak hidup di sosial media. Dan lebih banyak orang berkenalan tuh melalui sosial media. Contoh, sekarang orang tuh lebih banyak pasti DM-an itu di Instagram. Mau kenalan pasti melalui Instagram dulu. Melalui Facebook dulu. Nah, maka dari itu kita membuat aplikasi langsung aja deh. Kita bikin aplikasi kenalan langsung. Atau aplikasi kencan, aplikasi cari jodoh. Yang namanya Belly. Nah, itu suatu alasan dari kita. Tapi dengan banyaknya aplikasi seperti itu, apa yang membuat Om Hida itu yakin Belly ini bisa bersaing, Om? Oke. Kenapa keyakinan saya ya? Kalau kita ngomongin aplikasi yang sudah ada, it's like Tinder, Bumble, Tantan, itu adalah aplikasi luar semua. Dan ini pure develop dari Indonesia. Contoh saja yang udah terjadi, Uber pertama kali aplikasi ojek online itu ada Uber di Indonesia. Tapi bisa digeser yang namanya Gojek. Nah, itulah target kita. Kita akan menggeser semua aplikasi yang sekarang banyak digunakan masyarakat Indonesia. Padahal kalau kita udah riset ya, banyak penggunanya aplikasi-aplikasi tersebut itu base-nya dari orang Indonesia. Gitu. Maka dari itu inilah tujuan project dari Marsupilami Token. Kita akan menggeser beberapa aplikasi yang sekarang udah banyak digunakan orang Indonesia dan nanti akan dikuasai develop ya orang Indonesia sendiri. Gitu Om Vidi. Keren ya Om Ida ya. Ternyata melihat peluang yang besar seperti itu ya. Iya.
Dan selain itu di kita kan ada live streaming juga ya Om ya. Kalau kita ngomongin live streaming, contoh kalau teman-teman semua setiap malam kalau nonton Bigo, spendernya pada ngeri-ngeri. Nah itulah kalau saya bisa bilang nanti chartnya Marsupilami Token ini bergerak ya karena aplikasi Belly kita. Setiap malam itu orang transaksi di aplikasi Bigo berapa juta itu. Dan saya udah research juga tentang aplikasi Bigo. Itu pendapatan dia setiap tahunnya itu adalah 30T setiap tahunnya. Nah, itu yang akan menaikkan valuasi dari Marsupilami Token nanti ke depannya. Berarti secara fundamental Marsupilami Token sudah mempersiapkan ya, Om ya? Artinya ya, bukan token abal-abal, bukan sembarang token ya? Kalau kita sembarang token, kita nggak akan melakukan soft launching aplikasi Belly kita kemarin yang udah jadian di bulan Juli kemarin. Dan kita sekarang lagi develop benar-benar buat versi iOS-nya dan juga Google Play Store secara bukan versi beta lagi gitu. Kita garap serius, Om Vidi. Iya, keren banget Om. Nggak nyangka bisa sekeren ini ya. Dikirain, mungkin teman-teman yang belum pernah Marsupilami mengira ini salah satu token meme, ternyata bukan. Secara fundamental juga sudah dipersiapkan ternyata. Nah, mungkin sedikit lagi nih Om Ida ini. Ya. Tak kenal maka tak sayang kan Om. Mungkin Om Ida sendiri boleh dong kasih tahu pengalamannya di dunia blockchain ini sama timnya gimana gitu. Oke, pengalaman di dunia blockchain ya. Saya di dunia blockchain, jujur saya dulunya adalah seorang trader, just trader. Tapi di dalam situ kan saya mempelajari beberapa fundamental dari beberapa koin, beberapa token. Nah, disitulah saya terfikirkan kenapa sih di Indonesia ini ya, salah satunya Indonesia, itu hanya sebagai penikmat saja, tidak bisa menjadi penciptanya gitu. Nah, maka dari itu kita semua tim berpikiran untuk menciptakan Marsupilami Token ini dengan beberapa fundamental, use case, dan juga kita punya real project-nya. Dan kalau kita ngomongin founder kita atau komisaris kita itu dulunya dia punya grup VIP juga, VIP, dan itu benar-benar saya akuin master saya kalau founder atau komisaris saya itu knowledge-nya tentang dunia blockchain, Web3, dan tidak menutup kemungkinan, oh ya, dan sekarang ini aplikasi Belly ini kan masih Web2 ya, tidak menutup kemungkinan nanti kita akan menuju ke Web3 juga, gitu. Nah, jadi kalau dari tim kita, kurang lebih seperti itu sih Om. Berarti timnya juga punya pengalaman yang dalam di dunia blockchain ya Om? Iya. Dan kemarin saya sama Bli juga waktu di Bali acara CoinFest tuh kan bener-bener muter tuh, kita banyak cari tahu tentang dunia blockchain di luaran di Bali itu seperti apa kan. Waktu CoinFest banyak banget yang datang tuh gitu. Kita bener-bener saling menggali ilmu lah, menggali knowledge juga tentang dunia blockchain nanti kedepannya seperti apa, dan itu akan kami terapkan, beberapa kami akan terapkan di dalam project Marsupilami Token ini. Jadi kalau kita ngomongin saya ya itu haus ilmu tentang dunia blockchain, dan itu akan saya terapkan di dalam Marsupilami Token. Ini izin sebentar Om Ida. Ini Om Ida available-nya sampai jam berapa nanti di AMA kita ini? Aman, saya mau sampai jam berapapun aman. Oh aman ya? Oke, siap Om Ida. Nah mungkin satu pertanyaan nih dari aku terakhir Om nih, sebelum kita buka mungkin sesi tanya jawab sama mungkin ada yang mau Om Ida sampaikan lagi. Apa sih tantangan developer Indonesia di pasar global gitu? Karena kita tahu nih, citra project Indonesia itu sekarang ini jelek nih di mata global. Apa yang buat Om Ida itu yakin Marsupilami Token itu bisa go internasional, Om Ida? Oke, keyakinan saya kenapa bisa go ya kalau kita ngomongin token Indonesia ya sekarang emang lagi ya tahulah teman-teman semua seperti itu. Nah, keyakinan saya ya dengan kita benar-benar create project-nya sih Om. Kalau saya pribadi ya, gitu. Dengan adanya real project, dengan ada real use case-nya, fundamentalnya benar-benar dibagusin, tidak menutup mata, orang global pasti melirik kok, gitu. Jadi orang global kalau menurut saya itu pasti melihat project-nya, keseriusannya developer ini create
token atau koin tersebut gitu. Oke. Berarti memang Om Ida mempersiapkan menjual proyek yang udah disediakan oleh Marsupilami Token ya, Om? Iya, betul. Nah, dan juga aplikasi Belly ini, itu kan aplikasi kita itu tidak hanya bisa digunakan oleh crypto enthusiast saja, gitu. Jadi bisa digunakan oleh seluruh kalangan masyarakat umum. Nah, itulah keunikannya dari project kita, gitu. Benar-benar konvensional ini, Om, gitu. Makanya saya yakin Belly ini bisa mengangkat harga dari Marsupilami Token ketika nanti benar-benar aplikasi kita udah ramai digunakan. Dan Belly sekarang kita udah ada KOL-nya itu Happy Asmara. Gitu. Jadi kita udah kerjasama sama Happy Asmara. Jadi setiap nanti dia konser di situ dia membawakan atau announce tentang aplikasi Belly. Wah, sampai KOL juga sudah dipersiapkan ternyata Om Ida ya. Sudah. Banget. Nah, ini berarti teman-teman malam ini beruntung bisa mendengarkan amannya Marsupilami, jadi bisa kenal proyeknya, bisa tahu gimana sih rencana ke depannya, bagaimana developernya. Nah, mungkin ada tambahan dari Om Ida sebelum aku buka sesi tanya jawab Om Ida. Langsung sesi tanya jawab boleh? Boleh ya. Nah, mungkin kita kasih dulu kesempatan. Ini ada Om Rudiansyah nih, Tomcat Official ownernya nih. Ayo, silakan Om Rudiansyah. Ingin bertanya apa? Halo Om, selamat malam. Halo, selamat malam. Iya, bagaimana strategi aplikasi Belly bersaing di tengah aplikasi besar seperti Bigo dan TikTok Live? Oke. Cara bersaingnya ya. Maka dari itu saya tadi udah mengatakan aplikasi Bigo, TikTok itu adalah aplikasi luar. Dan sekarang kita udah ada KOL. KOL kita Happy Asmara. Happy Asmara itu punya di Instagram itu followers sekitar 4 juta. Kita ambil 10%-nya aja deh. 10% dari 4 juta udah sekitar 400.000 ya. Gitu. Nah itu ketika download semua aplikasi Belly, kurang meledak apa di dalam aplikasi Belly setiap malamnya, setiap harinya perputaran di dalam aplikasi Belly itu gitu. Maka dari itu saya selalu mengemborkan bahwa cintailah produk asli dari Indonesia. Padahal Indonesia ini bisa bikin gitu loh. Dan saya yakin ya karena melalui riset saya, aplikasi Bigo, TikTok, semuanya lah anything yang berhubungan yang hampir sama dengan aplikasi Belly ini, kebanyakan penggunanya adalah masyarakat Indonesia gitu. Ketika nanti aplikasi kita benar-benar udah bisa digunakan secara tidak ada bug, tidak ada fitur-fitur yang kurang tidak oke dan sebagainya, itu tetap semua orang pasti beralih ke aplikasi kita gitu loh. Secara aplikasi yang lain, contoh TikTok tidak ada yang namanya fitur dating. Contoh Bigo tidak ada fitur yang dating, dia just a live streaming. Nah di aplikasi kita ada gitu. Nah maka dari itu kita lengkapin semua di dalam aplikasi Belly ini sesuai nanti marketnya sekarang lagi apa gitu. Jadi kita selalu mengikuti trennya gitu. It's like saya selalu belajar dengan yang namanya Instagram ya. Instagram itu dia mengikuti beberapa aplikasi udah berapa kali. Instagram dulu hanyalah just a foto saja gitu. Terus habis itu muncul yang namanya story. Story itu dia kepikiran dari mana? Aplikasi Snapchat. Ya kan? Terus setelah itu ada Reels, itu terinspirasi dari TikTok dan lain sebagainya. Nanti tidak menutup kemungkinan di aplikasi Belly di updatingnya juga mengikuti tren yang sedang ada. Nah, disitulah cara bersaingnya aplikasi Belly. Oke. Terus kalau misalnya untuk penarikan hadiahnya itu berapa persen ya Om ya? Fee-nya itu? Hadiah reward yang sorry. ini ya, yang live streaming ya? Iya, benar. Oke. Nah, yang live streaming itu 60-40. 60 buat yang live streaming, 40 kena potongan, bro. Oh, oke. Oke. Makasih banyak Om ya.
Ya, terima kasih Om Rudi. Iya. Oke, cukup menjawab ya Om Rudi ya. Tapi kalau potongan gede gitu nggak jadi trouble ya, Om Ida? Karena kan kita juga apa ya? Kita juga butuh develop juga Om. Kalau kita potongannya 60-40 itu kita juga riset juga. Maksudnya dari beberapa aplikasi juga seperti itu gitu. Jadi kita mengikuti beberapa aplikasi yang sudah ada. Dan kita kalau ngomongin paket gift-nya dan paket premiumnya kita itu lebih murah dibandingkan aplikasi-aplikasi yang sudah ada sekarang. Dari aplikasi Tinder, aplikasi Bumble itu kita lebih murah untuk paket premiumnya. Oh, ternyata pasarannya segitu ya. Iya, betul. I see. Oke, Tapi mungkin kita alangkah gimana Rudi? Silakan. tapi alangkah lebih baiknya ini Om diturunin dulu aja. Jadi buat untuk bersaing di awal dulu biar menarik konten kreator live streamingnya. Oke, boleh. Itu jadi catatan ya nanti ya. Si Iya. Livin bisa bantu catat ya. Iya, soalnya kalau misalnya 60-40 langsung mungkin tadinya mau masuk mungkin gimana ya, jadi ragu Om. Ini mungkin pas misalnya di spesialin nih, misalnya untuk 100 user pertama, jadi dia flat nanti penarikannya misalnya 20% atau 30% gitu. Untuk yang 100 orang atau 10 orang gitu Om. Iya, oke. Iya. Nanti coba itu saya jadikan catatan ya. Thank you Om Rudi. Thank you Om Rudi ya, masukannya luar biasa sekali. Oke, mungkin kita lanjut dulu ya ke pertanyaan selanjutnya. Ini aku berikan kesempatan tuh Om Joseph Willis loh. Silakan Om Joseph Willis, ingin bertanya apa? Halo Om Joseph. Halo, malam semuanya. Iya. Malam Bang. Silakan Om. Untuk boleh di-spill sedikit nggak untuk yang akan diterapkan oleh Mas Supilami dari pertemuan yang kemarin di Bali itu bersama rekan-rekannya? Terima kasih Bang. Maksudnya di-spill gimana Om Joseph? Yang akan diterapkan, yang dari Bang Hilda ataupun teman-teman lainnya yang akan dibuat lah dari pertemuan kemarin di Bali. Di Bali ya. Kita kemarin kan di Bali datang di acara Coinvest. Nah, di acara Coinvest itu ya hanya ketemu, kita meet up lah di sana. Terus habis itu saling berbagi pengenalan proyek kita masing-masing. Seperti itu sih Om. Kita tidak ada melakukan suatu hal yang lebih selain itu. Kalau untuk di Bali kemarin. Oke, terima kasih Bang. Untuk NFT-nya itu NFT yang bagaimana ya supaya bisa menarik para investor untuk membeli NFT Mas Supilaminya, soalnya NFT kan lagi kurang menarik untuk dimiliki saat ini. Iya, oke. Thank you Om Joseph. Nah, maka dari itu kita NFT-nya itu kita tidak hanya sebatas gambar saja gitu Om. Maka dari itu tadi kan saya katakan untuk NFT-nya itu ya mendapatkan akses spesial lah di dalam aplikasi Belly kita nanti. Nah, itu untuk NFT kita yang kolaborasi dengan aplikasi Belly kita. Gitu. Dan NFT yang di game kita itu masih dalam tahap development. Masih dalam apa ya namanya ya? Masih visi misi lah kalau itulah gitu. Belum bisa disebutkan, Om. Oke, terima kasih Bang Vidi. Makasih Bang Hida. Oke, makasih Bang Joseph. Setiap ama bertanya terus Bang Joseph. Thank you Bang Joseph. Nampaknya ini supporter setia Om Joseph ini. Iya. Om Hidayah. Thank you Bang Joseph, thank you. Sama-sama Thank you Om Joseph ya. Selalu buat kita semua. Iya, jadi malam ini aku cuma buka 10 pertanyaan ya. Jadi tadi aku udah tandai beberapa orang. Nanti bagi yang nggak kebagian di next samanya ya. Soalnya ini banyak kayak yang mau nanya. Oke,
Mungkin selanjutnya aku kasih kesempatan untuk Om Adi deh. Silakan Om Adi. Malam semuanya. Malam Om Adi. Malam. Bang, mau bertanya, itu kan updatingnya isi nyawer ya. Kalau Ya Om Adi, suaranya hilang Om Adi. halo, Ya, suaranya hilang Om Adi tadi. karena Kedengaran. Om itu kan belinya itu ada live streaming isi nyawer ya. Kalau nggak ada yang nyawer kan sama aja nggak, konten kreatornya nggak mau masuk gitu bang. Apa nanti konten kreatornya dibayar atau tidak bang? Oke. Atau mungkin untuk pertama cari yang konten Oke. kreator yang bagus dulu ajak kerjasama seperti itu bang. Oke. Thank you Om Adi. Nah, untuk konten kreatornya kita, itu kita ada agensi sendiri. Jadi di aplikasi Belly-nya ini kita ada agensinya sendiri. Gitu. Maka dari itu disitulah yang akan meramaikan orang yang melakukan live streaming dan juga melakukan penyawerannya gitu. Jadi itu semuanya udah terkonsep Om Adi. Dan kalau kita ngomongin aplikasi live streaming ya, apalagi itu udah apalagi aplikasi Bigo, aplikasi Mango yang melakukan live streaming itu every night itu pasti rame banget itu. Si cowok-cowok itu rame banget itu. Gitu. Nah, itu kita udah ada agensinya sendiri kalau untuk siapa yang live streaming. Akan tetapi all masyarakat pun itu bisa melakukan live streaming tanpa ada tanpa ada syaratnya. Contoh kalau di TikTok itu kan ada syaratnya, minimal dia bisa melakukan live streaming itu kalau nggak salah ya followersnya 1000 gitu. Nah kalau di kita tidak ada seperti itu, all bisa melakukan live streaming gitu Om Adi. Nah selain itu kita juga udah mempersiapkan beberapa. Nah ini yang uniknya di kita kemarin ada yang approach di di Instagram Belly, dia ketemu jodohnya itu di dalam aplikasi Belly gitu. Nah itu akan melakukan nikah dia sampai nikah. Nah itu kita support juga dananya dia melakukan pernikahannya. Jadi dia ketemu jodohnya itu di dalam aplikasi Belly. Nah itu akan kita masukkan ke beberapa media nanti di sana. Nah itu yang akan membantu aplikasi Belly ini semakin boom lah di Indonesia. Nah, selain itu juga strateginya juga di aplikasi Belly ini kita akan masuk ke beberapa seminar di kampus dan sebagainya. Nah, itu dampak positif dari aplikasi dating. Nanti judulnya seperti itu, dampak positif dari aplikasi dating. Kenapa kita bikin judul seperti itu? Karena kan kebanyakan orang udah berstigma negatif ya kalau kita ngomongin aplikasi dating. Maka dari itu kita di kampus kita menggemborkan dampak positif dari aplikasi dating. Contohnya salah satunya yang bisa nikah, bisa ketemu jodohnya itu melalui aplikasi Belly. Nah itu yang akan kita gembor-gemborkan Om Adi. Terima kasih bang. Bantu live streaming juga itu bang yang nikah bang di aplikasinya bang. Oh iya tentu Om Adi. Ya bang, terima kasih bang. Yuk thank you Om Adi. Wah keren ya. Om Ida udah ada langsung satu hasil jadi ya, langsung nikah. Iya ada loh. Tuh keren. Gak nyangka loh beneran ada yang nikah. Oke Om. Iya. Oke kita lanjut Om ya. Kita kasih pertanyaan keempat itu ke Kang Borong deh, mana dia? Oke Om Kang Borong, silakan Om Kang. Selamat malam Om. Malam Om. Saya mau bertanya ini ya. Untuk project Belly yang Anda miliki, jika ingin bergabung, apakah harus menyiapkan berkas kemana seperti KTP sehingga tidak yang tipu dengan aplikasi tersebut? Itu sih Om. Sorry Om, putus-putus Om.
Kang Borong, mungkin bisa diulangi, Om. Suaranya putus-putus. Ya, dia pindah posisi dulu kayaknya, Om Ida. Kita tunggu sebentar ya, Om Ida. Ya, ada Kang Borong. Ya, gimana, Om? iya, pertanyaan saya nih ya. Mm-mm. Untuk proyek Belly yang Anda miliki, jika ingin bergabung, apakah harus menyiapkan berkas keamanan seperti KTP sehingga tidak banyak yang tertipu dengan aplikasi tersebut? Oke, oke. Nah, untuk di aplikasi Belly ya, kalau aplikasi Belly itu kita melakukan ada verifikasinya untuk mendapatkan centang biru gitu. Jadi ada verifikasinya. Nanti melalui kalau KTP tidak, akan tetapi face-nya. Jadi benar-benar wajahnya yang di foto profil itu diverifikasi melalui langsung gitu loh, melalui kamera kita ketika live langsung gitu. Jadi tidak ada penipuan nanti. Yang dipasang fotonya siapa, ternyata yang muncul siapa. Tidak ada penipuan seperti itu. Gitu. Jadi ada, kalau ada centang birunya itu berarti real, itu udah verifikasi, melalui verifikasi. Oh, berarti nggak usah pakai KTP ya? Iya, Kang Borong. Oke, terima kasih ya, Om. Wah, ini aku baru tahu nih, ternyata aplikasi itu bisa gitu ya. Beda foto, yang streaming beda lagi ya. Iya, kan kadang ada yang seperti itu, Om. Oh, Nah, iya, kita kayaknya Kang Borong berpengalaman deh ya. Nah, kita juga udah menggunakan augmented reality, juga udah menggunakan AI juga gitu. Jadi dan AR juga kita udah menggunakan sistemnya kita nanti. Teknologinya Keren ya. kita. Berarti selangkah lebih di depan dong ya. Ya, makanya kita juga nanti tidak menutup kemungkinan menuju ke Web3 juga gitu. Kalau kita ngomongin Web3 mungkin masih 2 tahun 3 tahun lah pengguna Web3 rame gitu. Maka dari itu kita tuh pengen, ya kalau gini, kalau saya pribadi ya, pengen orang tahu aplikasi dating itu ya aplikasi Belly. Contoh kayak sekarang kan aplikasi dating taunya ya udah Tinder gitu. Nah, saya ingin menggeser nama Tinder itu jadi orang kalau mau cari jodoh ya udah Belly gitu. Contoh ojek online ya udah Gojek gitu. Walaupun dia mau pakai Grab kayak mau pakai Maxim, mau pakai apa ya, dia ngomongnya Gojek gitu. Nah, itu yang akan saya bikin stigma-nya di situ. Jadi nanti ketika kita udah perpindahan ke Web3, nama kita udah ada. Jadi kita tidak akan ketinggalan sampai kapanpun. I see. Yes, that way kita sekarang fokusnya di Web2 dulu. Karena masyarakat umum kita masih menggunakan Web2. Iya. Udah sangat futuristik ya Om dia pandangannya ke depan ya. Keren yes, banget. Om Vidi. Oke, kita buka lagi kesempatan penanya untuk Om Redo Putra Darmawang. Ini penanya kelima ya. Silakan Om Redo. Halo Om. Suara aman nggak Om? Om Redo. Oke. Silakan. Jadi kan kayak orang ini kan banyak yang nggak percaya sama project itu karena dia itu udah jadi kayak korban project scam gitu. Nah, pertanyaan saya adalah bagaimana project Anda bisa berjalan dengan baik di tengah-tengah banyak project scam sehingga bisa meyakinkan masyarakat luas. Tom. Oke. Kalau ngomongin gimana cara mempercayakan kepada masyarakat ya. Kalau kita mempercayakan kepada masyarakat tentang proyek kita, salah satunya kita legalitas di Indonesia. Contoh kalau kita aplikasi seperti itu ada Kominfo ya atau PSE PMSE. Nah, kita udah terdaftar di sana. Jadi ini kita bukan project scam. Benar-benar kita di legalitas Indonesia pun kita udah daftarkan. Kita udah serius di sini. Gitu. Selain itu juga kita melakukan beberapa press release juga sudah ada mulai dari Detik kita udah ada, Detik.com udah ada, Tribun dan sebagainya kita udah rilis semuanya. Dan kalau ngomongin project scam, kita nggak akan develop ya. Ini saya buka aja di sini. Kita
apa ya? Aduh, ngomongnya susah ya. Kita bikin project ini keluarnya itu udah bukan ratusan juta lagi akan tapi miliaran rupiah. Kalau kita bikin kalau kita nggak serius, kita bikin scam buat apa gitu. Kita mengeluarkan dana segitu banyaknya untuk keseriusan kita di dalam project dari Marsupilami Token ini. Oke, mantap Om. Terima kasih Om. Sama-sama Om Redo, thank you. Wah, gila ya, sampai pakai dana pribadi miliaran rupiah ya, Om. Iya, dan kita tidak pernah ambil sedikit pun dari Marsupilami Token, itu bisa dicek itu. Walaupun ada dari untuk developer 17,5% sampai sekarang pun belum pernah diambil. Kita masih bootstrap. Kita tidak ada fundraise kripto kemanapun, tidak ada. Bootstrap semua. Hasil Pixel kemarin diapain? Jadi liquidity aja gitu? Jadi liquidity. Wah, gila ya. Berarti benar-benar untuk pengembangan pure dana pribadi ya? Iya, kita masih bootstrap. Full bootstrap. Dana pribadi. Wah, gila. Jadi nggak mungkin dong ini di scamin ya. Hilang tuh miliaran. Kalau di scamin nama saya di Pixel juga udah terdaftar. Yang nyari bukan teman-teman aja. Oh ya, udah banyak nyari ya. Ya, gila. Oke, mungkin kita lanjut dulu ya, Om. Nanti di akhir aku nanya-nanya lagi deh. Oke, aku kasih lu kesempatan nih buat Mbak cantik kita yang dari tadi udah join. Mbak Tata, silakan. Oke, halo, izin bertanya. Iya, silakan. Halo. Iya. Mau tanya itu untuk aplikasinya ada batasan usianya nggak? Kayak misal dia di bawah 17 tahun itu belum bisa gunain. Atau bebas saja? Oke. Nah, kalau kita ngomongin aplikasi itu kan semua orang bisa download lah. Nggak ada yang namanya batasan ini, nggak ada. Tapi kita di aplikasi itu kan ada yang tulisan 18 plus dan lain sebagainya. Nah, itu kita udah ada announce di situ untuk 18 plus gitu. Karena kan kalau kita ngomongin dating mungkin di masyarakat kita masih awam banget ya. Masih belum open mind sebegitunya, maka dari itu kita masih bikin 18 plus gitu. Tapi semuanya bisa download sih. Karena kayak Facebook kan digunakan untuk 18 plus juga. Tapi semua orang juga udah bisa daftar. Mau baik SMP, SMA bisa daftar kok. Gitu. Oke, terima kasih. Thank you Kak Tata. Salam ya buat Pal. Oke, koin. Mbak Tata nanya gitu, emang Mbak Tata di bawah umur? Iya. Oh iya, di bawah umur. Oh iya, di bawah umur. Baru tahu ya. Om Rizky itu anak di bawah umur ya, jangan diganggu ya Om Rizky ya. Tenang Om, aku punya fotonya full semua. Oh iya, jangan lupa dikirim ke aku ya. Oke, kita lanjut. Kita lanjut dulu ya. Ini aku kasih, itu udah pertanyaan ke-6, nih pertanyaan ke-7, Om Ricky Febi, silakan Om Ricky. Halo Om, selamat malam. Selamat malam Om. Nah, mau bertanya nih, kalau boleh tahu dari sektor mana aja sih pendapatan dari tim dari project yang dibuat ini, dan disebut sedikit dong pendapatan yang paling banyak dari sektor mana aja gitu Om. Itu Om pertanyaannya. Aduh. Kalau ngomongin sektor mana pendapatan kita, nggak enak lah kalau kita spill ya dari mana ya. Akan tetapi ya itu masih dana pribadi gitu semua. Gitu aja lah Om Ricky. Kita ini bukan siapa-siapa kok, tapi pengen menjadi siapa-siapa saja dengan proyek ini. Masa nggak disebut sedikit kok Om? Ya, aduh, nggak bisa Om Ricky, maaf ya. Oh, ya mungkin Om Ricky mau ganti pertanyaan deh. Nggak boleh katanya soalnya. Oke, gini aja deh. Ini saya kasih info aja ya, teman-teman semua. Kasih info mungkin di luar dari pertanyaan Om Ricky. Kita mungkin dalam waktu dekat ini akan listing di Checks. Nah, itu aja belum saya kabarkan di grup saya pribadi, tapi di live AMA kali ini buat teman-teman semua yang mendengarkan, ya
semoga happy mendengarkan kabar ini. Wah. Ceksnya Jadi mana? gimana? Nah, nanti tunggu saja. Jadi gimana Om Riki? Mau ganti pertanyaan atau pertanyaan kita gugurkan? Mau tanya lagi Om, ini masalah Om belinya Om. Apakah ada rencana nih untuk PA di e-sport atau gimana Om? Kan sekarang kan live streaming kan yang paling banyak ditonton kan mesti para game Om itu Om. Oke. Nah, thank you Om Riki. Nah, untuk masalah belinya, untuk game, kita kemarin beberapa kali turnamen ML itu udah ada mulai udah mulai masuk ke dalam aplikasi Beli kita. Tapi kita belum secara sistem kita emang masih versi beta, jadi belum kita realisasikan secara benar-benar terrealisasi. Akan tetapi kita udah ada channel-channelnya ke situ gitu Om. Salah satunya ada pesantren nih. Sekarang pesantren kan udah modern semua ya. Nah itu ada salah satu pesantren itu yang saya baru dapat kabar dari tim kemarin. Salah satu pesantren itu yang ada punya ruangan yang emang buat smart room gitu. Nah di situ banyak orang yang pada main games. Nah di situ nanti akan melakukan live streaming juga di dalam aplikasi Beli. Jadi kerjasama juga di situ. Gitu. Nah tidak menutup kemungkinan nanti kita juga bekerja sama dengan beberapa e-sport yang ada di Indonesia. Maybe EVOS, BTR, ya semoga aja ya Om ya, doain ya Om ya. Amin. Ya. Gimana Om Riki, sudah cukup? Oh cukup Om, itu aja yang ditanyain. Oke, Thank you, Om Riki. terima kasih Om Riki. Oke, ini masuk ke pertanyaan ke-8 ya Om Rizky ya? Oke, pertanyaan ke-8. Siapa ini? Om Pebi, mau nanya? Boleh? Boleh. Om Pebi. Oke. Malam Om Yuda. Halo, malam Om Febi. Malam. Ya, saya kenal. Ini pertanyaannya udah rame. Cuman mau nanya nih. Untuk ekonomiknya sendiri, sistem vestingannya itu berapa lama ya? Maksudnya kan masih ada token supply yang dipegang oleh develop. Nah itu kira-kira ke depannya nanti dirilisnya kapan? Terus kira-kira peruntukannya untuk apa udah ada belum ya Om? Gimana Masih Om? sesuai nggak sih dari ekonomi awal kayak? Gimana Om? Maaf. Halo? Ya, halo. Oh iya, ini Om. Kalau untuk total supply-nya tadi kan 1 M. Iya, betul. Sekarang itu kan circulating supply-nya belum 100% kan? Betul. Nah, itu kira-kira nanti habis supply-nya itu, circulating supply-nya itu kira-kira kapan? Dan nanti itu seandainya tokennya itu memenuhi supply, kedepannya bakal ngeluarin token lain ya sih? Karena kita ngelihat kan aplikasi yang hype kayak TikTok itu kan sekarang bisa ngasih itu juga ya, kayak gift yang bisa diuangkan. Nah, mungkin ke depan kalau seandainya nih supply dari devnya habis gitu loh, apakah bakal bikin token baru gitu? Nah, kalau itu masih di luar rencana kita ya, karena itu masih mungkin jauh banget untuk itu. Contoh aja Bitcoin yang 21 juta total supply-nya aja nggak habis-habis sampai sekarang. Apalagi 1 miliar. Nah, itu satunya. Tapi kan kita plotkan sekitar 40% itu beberapa buat Beli gitu. Nah, mungkin di situ di dalam aplikasi Beli pun kan tidak semuanya dia membeli terus habis itu dia hold kan enggak. Ada transaksi jual beli juga di dalam aplikasi Beli. Dalam arti ada yang beli untuk ngasih stiker dan yang dapat stiker pun dikeluarkan, kan itu pasti gitu Om. Maka dari itu sistem in out-nya pasti ada. Kalau ngomongin sold out mungkin ya belum lah Om. Belum kepikiran sampai ke sana. Satu lagi Om yang nggak kalah pentingnya itu Om. Kira-kira kan kalau di TikTok ada yang istilahnya FYP gitu ya. Apa? Maksudnya FYP menampilkan video yang lagi viral kayak gitu. Oh, nah kira-kira your page itu ya. Iya. Oke. Kira-kira kalau di Belinya sendiri bakal ada orang-orang yang istilahnya itu
Oke, disoftwarekan kayak gitu. Thank you Om. Nah, di aplikasi Belly kita itu nanti ada yang most viral, yang emang berbagai viral itu nanti di tampilan depan, Om. Jadi nanti di aplikasi Belly kita itu per kategori. Jadi kategori game itu dia ada kategorinya sendiri. Klik kategori game itu semuanya muncul game semua yang live streaming. Kategori singing di situ orang-orang yang sedang karaoke, yang sedang nyanyi. Jadi kita semua per kategori. Nah di situ ada yang all itu yang benar-benar di atas, nanti yang viral, yang sedang rame ditonton. Sistemnya seperti itu, Om Feby. Perimannya mirip-mirip kayak TikTok ya. Tapi kalau TikTok kan content creator yang dia bikin video ya, gitu. Kalau kita kan pure live streaming. Oh iya, lebih ke kayak Bigo ya? Iya. Kalau kita live streamingnya lebih ke Bigo. It's like seperti Bigo. Masih banyak sih pertanyaan, tapi nanti aja lagi lah kalau udah. Wah, thank you Om, itu dulu aja. Oke, thank you Om Feby. Besok datang kan, Om Feby? Kemana? Acara Dex besok. Oh, enggak. Jadi mungkin ada perwakilan mungkin dari grup. Ya. Oke. Thank you Om Feby. Thank you Om Feby. Oke, kita lanjut ya Om Ida. 2 pertanyaan lagi ya. Iya, boleh. Ini aku kasih kesempatan ke Om Ega. Silakan Om Ega. Halo, selamat malam Om. Selamat malam Om Ega. Oke, mau nanya. Apakah nanti penghasilan dari aplikasi Belly berapa persen digunakan untuk buyback tokennya? Apakah ada apa tidak? Terus yang kedua, untuk di aplikasinya itu mungkin apakah ada misalnya ada live streaming agak kontennya negatif, itu apakah langsung bisa di ban kayak di aplikasi sebelah kan ada seperti itu Om. Oke, terima kasih. Oke, thank you Om Ega. Nah untuk masalah kita buybacknya, maka dari itu kita kan tadi udah saya jelaskan kita itu 1:2. Nah beberapa ada yang masuk ke market di Marsupilami token, dan juga ada yang emang dikhususkan buat withdraw ke orang-orang yang sedang melakukan live streaming atau streamernya gitu. Jadi emang kita ada 50% itu masuk ke market Marsupilami gitu. Makanya saya bisa bilang Belly ini ya yang bisa meningkatkan harga dari Marsupilami token juga gitu. Oke, selain itu tadi yang kedua apa Om? Omega? Misalnya ada yang konten mengarah negatif, apakah konten sistem negatif langsung bisa nonaktifkan itu? Oke, karena kita aplikasi ini benar-benar kita udah sesuai dengan legalitas yang ada di Indonesia. Kalau ada konten negatif, otomatis ke ban dan secure-nya kita. Berarti sudah ada ya Om? Sudah ada. Oke Om, itu aja Om. Terima kasih. Oke Omega, thank you. Oke, sudah menjawab ya Omega ya. Oke, ini untuk sesi tanya jawab menit terakhir aku kasih ke Om Caesar. Silakan Om Caesar. Halo. Suaranya aman Om? Nah, jadi gini Om. Kan Marsupilami ini kan juga ikut serta nih dalam membantu hewan-hewan terlantar kan? Iya. Nah, jadi apa nantinya hasil dari pembelian token ini juga akan dialokasikan untuk membuat rumah rescue dan pembelian obat-obatan untuk hewan-hewan terlantar yang berhasil diselamatkan? Dan juga dari Marsupilami ini apa sudah bekerjasama dengan organisasi pencinta hewan lokal dan klinik hewan untuk membantu merescue dan mengobati hewan-hewan yang telah diselamatkan Om? Itu aja. Oke. Ini teman-teman harus tahu juga ya, untuk masalah donasi
atau charity itu kita harus ada izin di Kemensos ketika kita bikin donasi atau charity, ya kan? Nah, maka dari itu kalau kita ngomongin tentang kita akan bikin tempat rescue sendiri atau kita bikin ya tempat rescue sendiri, itu timnya juga kita belum ada. Maka dari itu sekarang kita lagi kita itu penggalangan dananya itu kita bekerja sama. Contoh seperti kemarin itu bekerja sama dengan Rumah Singgah Klau. Kalau teman-teman tahu Rumah Singgah Klau itu di sana ada total itu kucing yang udah direscue itu sekitar 1.200-an kucing. Nah, di sana tempat rescue-nya emang benar-benar kucing yang dia nerimanya itu kucing yang emang benar-benar lagi sedang masa pengobatan atau lagi sakit gitu, yang emang benar-benar dia mau rescue. Jadi kalau emang kucing yang sehat itu tidak diterima oleh Rumah Singgah Klau. Nah, kita sekarang lagi bekerja sama, Om. Jadi belum bergerak sendiri, belum punya tempat rescue sendiri. Gitu Om Oke, saya. Om. Oke, Om. Makasih ya, Om. Oke, sama-sama Om. Oke, ya sesi penanyanya habis ya. Oh ini tunggu Om, ada satu orang lagi nih, yang ini wajib Om, nggak boleh aku lewatkan. Boleh Om Boleh Hidayah? ikut nanya nggak Om? Boleh. Ada dua jadi Om ya. Boleh Om Hidayah? Ini Om Sunrise dulu deh, silakan Om Sunrise. Malam Om. Malam Om Sunrise. Begini Om, di Mars Token ini ada fitur staking Om, ya kan? Nah, Iya betul. staking setahu saya itu untuk sistem blockchain yang menggunakan POS. Itu untuk mengamankan jaringan. Nah, kalau Mars Token memakai fitur staking, jaringan mana yang diamankan Om? Itu Om. Oke. Nah, kita ngomongin staking dari Marsupilami Token sendiri ya. Ini kita stakingnya itu masih sistemnya by manual semua, Bro. Jadi belum melalui fitur di dalam blockchain-nya gitu. Jadi kita masih transfer untuk lock-nya itu masih ke wallet dev yang nge-lock developer. Dan itu sistemnya di website otomatis nanti ketahuan berapa hasilnya gitu Om. Jadi kita belum melakukan dalam pure blockchain-nya kalau stakingnya. Berarti jatuhnya sebenarnya farming Om ya, bukan staking ya? Karena kan kalau setahu saya nih Om ya, staking itu ya itu untuk blockchain yang menggunakan sistem POS Om. Itu setahu saya Om ya. Oke, betul. Nah, maka dari itu kita akan mengejar ke sana juga gitu. Tapi kalau kita ngomongin farming, itu kan yang didapatkan itu kan bukan Marsupilami Token. Bukan coin to coin, yang didapatkan maybe bisa USDT, BUSD dan sebagainya. Nah, kalau kita kan coin to coin masih Om. Gitu. Mungkin bisa dibilang staking secara global itu masih staking yang seperti sistem deposito lah seperti itu Om ya. Iya, betul. Betul Om Fidi. Ya, Oke, begitu. siap. Gimana, Thank you Om. Oke, thank you Om. Nah, ini Om Ida, aku izin Om Ida ya, tambah satu lagi nih. Soalnya ini salah satu suhuku ini. Silakan Om James. Boleh. Om James, silakan. Halo Om, kenapa Om? Lagi makan saya? Om James raise hand, aku kira mau tanya. Oh enggak, lagi makan. Selamat makan Om James. Salam kenal. Nah, dia salah satu guruku di dunia trading Om. Makanya waktu dia raise hand ya harus aku kasih kan. Makanya. Ya itu Om Ida, menarik ya. Jadi teman-teman udah dengar tuh pemaparan dari Om Ida semuanya. Sebenarnya tadi aku ada mau nanya sih Om Ida. Gimana Om Fidi? Aku dengar tadi ada agensi tuh. Iya. Berarti ini Om Hida selain running di dunia blockchain, berarti kan dunia konvensionalnya juga running dong ya? Betul. Nah, gimana Om Hida menghidupi dua perusahaan ini dengan dana pribadi itu? Nggak berat? Oke. Nah,
kita kan kalau ngomongin ngehidupin perusahaan ya, maka dari itu untuk yang agensi itu kita bukan pure dari PT Mars Blockchain Teknologi. Dia bikin ada PT-nya sendiri, tapi itu kita pegang juga gitu sih Om. Jadi bukan pure dari PT Mars Blockchain Teknologi. Berarti itu dia sister company-nya lah ya? Iya. Betul, Om Didi. Berarti Marsupilami ini bukan hanya memberikan investor peluang, tapi juga membuka lapangan pekerjaan baru, Om ya? Betul sekali. Wah, keren banget. Nih hati-hati Om, mungkin habis ini banyak yang ngelamar kerja Om Gida kayaknya. Iya. Menarik ya Om Gida. Jadi berarti ini sekarang untuk BD itu masih tahap beta dan akan rilis globalnya kapan tuh? Bismillah semoga bulan ini. Kalau enggak ya awal bulan besok September Oktober, awal bulan Oktober. Kalau enggak bulan ini. Saya usahakan di bulan ini sih Om. Diusahakan di bulan ini. Tapi ini dari tadi teman-teman nih ngajak nanyain cuma Beli doang, padahal ada yang lain ya. Iya. Kenapa yang lain itu nggak ditanya? Kayak aku bingung jadinya. Apa memang Beli ini sangat menarik banget ya? Ya, maybe mungkin kebanyakan project dari beberapa token atau koin lainnya kan adalah game ya. Kalau game mungkin udah pada bosen kali ya. Kalau Beli ini kan suatu hal yang baru. Iya, benar. Sebenarnya itu tadi kenapa aku pancing Om. Sebenarnya ada satu pertanyaan ini. Sejauh aku tahu juga ini project P2 yang katanya GameFi ataupun P2E. Iya. Sejauh ini tidak ada yang benar-benar bertahan loh. Kalau Marsupilami sendiri kenapa yakin P2E-nya nanti bisa bertahan? Sedangkan kayak aksi ya. Kita tahu aksi itu SFP harga tertinggi itu 5.000. Sekarang tinggal 50 perak gitu. Dan banyak lagi gitu. Betul. Gimana? Nah, kalau ngomongin game itu kan ya yang namanya game itu adalah fun ya. Yang dicari emang fun-nya aja, Om. Gitu. Nah, gimana caranya nanti Marsupilami bisa bertahan dengan gameplay tuannya ya tentunya kita ada bukan just fokus aja di dalam gamenya. Kita punya beberapa project ya terutama Beli ini yang benar-benar bisa menghidupi Marsupilami Token menurut saya pribadi ya kedepannya Beli gitu, bukan dari gamenya. Gitu, Om. Gitu. Jadi kita fokusnya bukan cuma di game. Kan kita ada fokus di Beli juga. Benar-benar. Maksud aku kan gitu. Karena ada game tadi kan pecah pikiran lagi tuh harus mikirin game gitu kan. Terus sih. Iya. Tapi ditunggu deh Om. Untuk gamenya juga. Kebetulan aku pecinta game. Boleh nanti habis ini tak spill ya video gamenya seperti apa. Nanti tak spill. Teasernya lah teasernya. Kita kan udah mulai memikirkan konsepnya dan lain sebagainya itu. Teasernya mau dibuat nonton online apa mau di-share ke grup nanti? Saya share di grup sekarang bisa. Om Rizky bot gimana? Aman Om Rizky botnya garang nggak? Sebentar, kalau nggak langsung kirim ke admin aja Om, biar nanti dikirim takutnya ini. Saya kirim ke iya Om. Ke saya boleh Om. Sama saya mau nanya boleh Om? Boleh. Silakan. Ini kan aplikasi masih beta, apa nanti keluar ini akan seperti ini Om? Apa ntar ada update lagi gitu? Keluarnya udah bukan versi beta lagi. Kalau sekarang kan versi betanya. Tapi persis seperti ini nanti. Apa ntar ada updatean lagi tentang bugnya? Tentu ada updatean, ada updatean. Sekarang kan belum ada. Soalnya ini kan saya coba nih ya, saya coba nge-live nih, saya posisinya masih nge-live. Nah ini saya yang nonton punya saya sendiri itu bisa sampai penontonnya itu saya tembusin 11. Padahal itu cuma saya doang yang nonton gitu loh. Iya, makanya kalau kita ngomongin sekarang itu kan masih versi beta banget tuh. Masih banyak yang ngebug. Makanya saya kejar tuh sebisa mungkin di bulan ini itu sudah selesai. Semuanya. Oke, siap Om. Gitu. Thank you Om, itu aja. Nah, beberapa fitur yang sekarang belum ada. Nanti di update ada itu contoh ada private video call. Jadi bisa melakukan private video call. Nah, kalau ini ya kalau seandainya orang yang mau lebih dekat sama hostnya, kalau bisa ya kalau hostnya mau ya
private video call bisa dilakukan private video call langsung di aplikasi Belly gitu. Nah, ntar berbayar nggak Om untuk private call itunya di aplikasi Belly-nya? Tentu di situ fiturnya nanti ada paket premium. Oh, siap. Thank you, Ya, Om. ya sama kayak yang lainnya lah, ada paket premium gitu Om. Oke, thank you Om. Itu videonya udah saya kirim Om di private message. Oke, siap. Aku kirim, Om. Bentar. Oke, Om Rizky, Ah, ini. sudah cukup jelas? Cukup, Om. Ya, mungkin ini ada Om Putu juga nih. Beli Putu mau nanya, Beli Putu. Masih ada 12 menit lagi nih, aku culik Om Hidanya nih. Ya mungkin dia lagi sibuk ya. Oke. Jadi kalau mau apa ini Om Ida? Mau memiliki Marsupilami token bisa beli di mana aja Om Ida? Oke, kalau untuk sekarang pembelian Marsupilami token itu bisa dilakukan di PancakeSwap ya teman-teman semua. Sekarang lagi bisa di PancakeSwap saja. Akan tetapi di Bismillah sampai akhir tahun ini nanti kita akan listing checks juga. Jadi nanti teman-teman semua udah bisa melakukan pembelian di checks yang akan kita listingkan. Gitu. Kalau nggak akhir bulan ini ya malah ya. Akhir bulan depannya, awal bulan depannya. Kalau nggak akhir bulan Oktober, awal bulan November kita akan listing checks. Tapi di websitenya Marsupilami juga bisa swap kan Om? Bisa swap. Berarti bisa di PancakeSwap dan juga di situsnya Marsupilami ya Om ya? Iya, betul. Kalau di situsnya Marsupilami juga terkonversi ke ini sih Pucoin juga sih itu. Iya. Berarti nggak untuk di apanya berarti cuma apa aja? Agent aja berarti ya? Iya. Nah nanti juga ketika kita udah listing di checks, yang di DEX PancakeSwap pajak udah 0 semua. Kenapa Om? Kenapa? Kenapa pajaknya dinolin? Kenapa taksnya dinolin? Taksnya kenapa dinolin? Nah itu kita pengen benar-benar udah tidak ambil keuntungan ya dari tax, maksudnya kita benar-benar konsen ke ya it's like token pada umumnya lah. Token mana sih yang emang benar-benar gede dia masih ada tax? Wah keren banget ya. Ini kalau taxnya 0 ini wajar. Tapi reflectingnya gimana? Hilang dong Om? Hilang semua. Udah benar-benar token seperti pada umumnya nanti. Tapi satu pertanyaan nih Om. Untuk di smart contract-nya Marsupilami ada fitur minting nggak Om? Minting belum ada. Belum ada. Belum. Berarti ke depan ada planning untuk menambahkan minting? Kalau ngomongin smart contract kan nggak bisa dirubah bro. Pindah smart contract jadi ya? Iya. Oke. Berarti untuk sekarang ini ya bisa kita simpulkan tokennya nggak akan bisa nambah cuy. Jadi kalau sampai itu token habis langka auto sultan ya Om? Iya. Oh I see. Betul. Ini mulai burning kapan nanti Om? Burningnya tahun depan Om, masih tahun depan kalau burn. Iya. Berarti kalau checks udah listing, taxnya hilang ya? Taxnya hilang. Wah, jadi cepet-cepet nih sebelum listing beli biar dapat reflectingnya dulu. Iya. Nanti kalau udah listing di checks nggak dapat reflecting lagi dong. Mohon maaf Kan lumayan, ya, nambah lagi. Cuma nyimpen aja di wallet, tambah kan. Iya benar, setuju. Makanya kan, makanya kita kasih tahu malam ini sebelum dia listing, kurang lebih punya waktu 2 bulan lah untuk nikmati reflecting ya. Iya. Nah itu video gamenya udah di share di grup. Nah nanti gambaran gamenya seperti itu. Oke, thank you Om. Nah itu nanti petanya menggunakan peta Indonesia. Peta Indonesia Mas? Betul. Oke, keren banget Om Ida. Ya, pertanyaan terakhir Om. Boleh. Sebelum aku tutup ya. Tadi kan kita udah
bahas tuh soal marsupilami segala macam. Kira-kira dari Om Hida sendiri, bagaimana pandangannya tentang kolaborasi antar developer di Indonesia, Om? Kolaborasi antar developer Indonesia. Iya. Oke. Karena ini Nah, kan kalau aku lihat Om Mm-mm. Om Hida kan dekat nih sama beberapa developer Indonesia. Gimana tuh kolaborasi yang bisa terjadi, Om? Oke. Nah, kalau saya kan sangat setuju, sangat sepakat dengan adanya kolaborasi developer Indonesia ya. Kenapa seperti itu? Kalau kita semuanya bikin sendiri semuanya, terus masyarakat tuh pada bingung gitu loh. Kita mau gunain yang mana? Ya kan? Gitu. Contoh apa namanya? Ketika udah ada yang mengeluarkan NFT marketplace gitu kan. Jangan kita bikin NFT marketplace lagi gitu loh. Kita support sesama project yang sudah ada. Gitu. Kalau saya kan maka dari itu saya banyak dekat dengan beberapa developer Indonesia ya, karena saya niatnya emang pengennya ya kolaborasi, bukan kita semuanya berjalan sendiri-sendiri. Toh juga saling menguntungkan, apa namanya? Simbiosis mutualisme. Iya, simbiosis mutualisme semuanya gitu loh. Saling menguntungkan, jangan ego-egoan. Dengan kita bisa kok bikin ini, kita bisa kok bikin ini. It's okay, kita bisa bikin itu. Tapi kan pasarnya jadi bingung gitu loh. Mana sih yang benar-benar yang bagus, mana sih yang benar-benar sesuai gitu. Jadi pasarnya yang jadi bingung kalau kita nggak saling kolaborasi gitu. Maka dari itu kemarin saya di Bali pun ya banyak ketemu orang, endingnya juga banyak. Nah, mungkin nanti kita akan kolaborasi gitu dengan beberapa project yang lainnya gitu. I see. Ya, keren banget, Om. Iya. Oke. Tidak menutup kemungkinan kayak si projectnya si OkeCoin itu kan dia media sosial juga ya. Tidak menutup kemungkinan nanti juga Belly bisa bekerja sama juga dengan dia. Nah, kan seperti itu. Gitu. Benar-benar. Menarik banget ya. Oke, Om Hida, terima kasih banyak Om Hida sudah hadir malam ini di sini berbagi bersama kita, menjelaskan proyek Om Hida yang sangat luar biasa ya. Nah, mungkin sebelum kita tutup, Om Hida ada closing statement dan harapan bagi para holder yang ada di sini, Om Hida. Oke. Kalau dari saya ya, teman-teman semua, mungkin dari Marsupilami Token tidak seramai token atau koin yang lainnya. Dalam arti tidak sering didengar ya, akan tetapi kita di sini tidak buang duit kita dengan cara marketing gede-gedean. Kenapa? Karena kita fokus di pengembangan project kita gitu. Jadi kalau seandainya project kita udah jadi, project real kita, use case kita, real project kita, fundamental kita udah jadi, semua akan melirik dengan sendirinya gitu. Jadi ya ibaratnya sekarang Marsupilami Token itu ibaratnya berlian yang tertimbun. Akan tetapi berlian itu tetap jadi berlian nanti ke depannya. Gitu sih, cukup kalau dari saya. Om. Oke, terima kasih Om Hida. Nanti next AMA ada kapan lagi Om Hida? Dari Marsupilami di mana? Untuk sekarang belum ada lagi. Belum ada. Berarti kalau mau tanya-tanya, diskusi boleh di grup atau chat Om Hida ya? Boleh di grup, boleh. Boleh ya, oke. Saya on terus kok di grup. Oke, siap. Makasih banyak Om Hida ya. Mungkin sekian sesi AMA kita dengan Marsupilami Token malam ini. Untuk para penanya nanti akan di-spin oleh Om Rizky. Buat Om Hida, Om Fen, dan yang lainnya, terima kasih atas waktunya Om. Setelah sesi ini Om, kita ada ngobrol-ngobrol santai. Kalau Om Hida ada waktu mau ngobrol-ngobrol di sini, silakan ya Om Hida ya. Oke, boleh. Mungkin saya mendengarkan dulu ya. Siap. Saya baru datang, belum ganti baju, belum apa. Ya, nggak apa-apa. Nanti aku tunggu Om Hida jam 11, nanti aku banyak bertanya kok. Oke, boleh. Ya. Oke, mungkin itu aja dulu dari saya, Videoan. Kalau ada salah kata, salah ucapan dan perbuatan, saya mohon maaf. Sekian AMA kita dengan Marsupilami. Selamat